Demi sebuah transparansi, Pipi akhirnya minta Habib Mahdi membuka amplop yang paling besar. Pasalnya, Pipi juga sempat ditanyai seputar sumbangan uang sebesar 500 juta rupiah. Ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 150, 160. Inilah konsekuensi hidup yang harus dijalani Fatin Sidkia Lubis. Sang jawara X Factor Indonesia tersebut harus rela membagi waktu antara sekolah dan karir bermusiknya. Seperti hari Selasa lalu, Fatin yang baru saja dipusingkan dengan soal-soal ujian di sekolah, buru-buru langsung meluncur ke lokasi syuting. Fatin memang sudah dijadwalkan untuk syuting video klip single Aku Memilih Setia. Hai, kabar-kabari. Sekarang hari ini aku mau ada schedule buat bikin video klip buat Aku Memilih Setia. Semoga hari ini berjalan lancar. Tadi dari sekolah langsung ke sini, ulangan jadi kayak langsung sini biar on time gitu, dan ternyata on time jadi masih bisa nunggu lama, jadi mending gitu sih daripada lambat. Selesai, ternyata cukup susah juga, soalnya lagunya galau-galau gitu kan, sedangkan aku bukan pribadi yang galau-galau gitu, jadi kayak harus gitu. Jadi Lagu Aku Memilih Setia adalah hadiah untuk Fatin sebagai pemenang X Factor. Sesaat setelah dinyatakan lolos ke babak Grand Final, Fatin dan Novita Dewi mendapat hadiah masing-masing satu buah lagu. Lagu tadi akan menjadi lagu hits di Indonesia ya. Sekali. Penobatan sebagai juara X Factor otomatis membuat hidup Fatin berubah. Kemana dan dimanapun Fatin berada, bisa dipastikan orang-orang akan berburu meski hanya untuk sekedar berfoto. Ia tak lagi sebebas dulu. Hanya di sekolah, Fatin merasa dirinya bukan siapa-siapa. Teman-temannya bahkan tak segan-segan menggoda Fatin yang pernah salah lirik saat tampil di acara X Factor. kau pikir ngapalin lirik gampang? Oh ini apa? Pantesan salah. Gimana? Nyanyi Everything at Once. Cepetan. Enggak. Gini-gininya gimana? Gini. Terus gini. Mau semuanya? Ya? Lucu dah. I'm just a little. Meski sudah berhasil menjuarai X Factor, di sekolah Fatin tetaplah Fatin yang dulu. Bahkan di mata sang wali kelas, Fatin tetaplah seorang murid yang unik karena suka tidur, namun selalu mampu membuat hidup suasana di ruang belajar. Pak, Fatin dari kelas suka tidur ya? Enggak, Pak ya? Enggak, jarang, Pak. Jarang berarti pernah kan? Jarang ya berarti ya? Makasih ya, Bapak ya. Enggak suka tapi jarang. And just enjoy the show. Welcome back. Silakan menyambut tamu kita dari Korea. Kami mengundang guest star. Now, ambil aja, kalau nggak enak nggak usah bayar. Banyaknya orang yang datang ke acara tahlilan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari menghembuskan kabar kalau sumbangan yang didapat Pipik sangat besar jumlahnya. Namun benarkah demikian? Kemarin Pipik secara transparan membuka amplop sumbangan satu persatu di hadapan media. Pipik benar-benar masgul. Baru saja peringatan 40 hari meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari digelar, nada-nada sumbang sudah terdengar sampai ke telinganya. Semua bermuara pada persoalan uang.
Selepas peringatan 40 hari meninggalnya Uje, Pipi memang mengakui menerima titipan sumbangan yang diberikan untuk pembangunan pesantren. Kemarin Pipi menyerahkan semua uang yang ia dapat kepada Habib Mahdi, sahabat Uje sekaligus perwakilan keluarga almarhum yang juga terlibat dalam pembangunan pesantren. Alhamdulillah kalau ada berita itu, ada yang memberitakan itu saya memakai uang atau apapun, ya alhamdulillah lah, dosa saya diambil, itu aja. Hanya Allah yang lebih tahu ya. Jamaah memberikan kan langsung saya tampung aja gitu kan. Saya nggak buka, saya nggak tahu jumlahnya berapa, cuma yang ini sih yang besar ini. Jadi ini kayaknya ini duit semua isinya, Bu. Oh iya. Gitu. Saya nggak tahu karena ini kalau yang amplop kecil sih mungkin ada tulisannya, cuma kalau yang besar hanya bilangnya hamba Allah saja. Demi sebuah transparansi, Pipi akhirnya minta Habib Mahdi membuka amplop yang paling besar. Pasalnya, Pipi juga sempat ditanyai seputar sumbangan uang sebesar 500 juta rupiah. Ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 1, 2, 3, 4, 5 10 1, 2, 3, 4, 5 150 150 160 70 80 90 90 200 kurang lebih 10 juta. Tambah ini 10 lagi, tadi berapa? 220. Plus amplop. Memang ada sih yang nanya sama saya, Bib, saya udah transfer atau saya sudah memberikan cash sebesar sekian ratus juta. Sebutin aja 500 juta gitu. Tadi saya tanya sama Umi Pipik sebabnya, Mi, yang 500 juta mana dia? Selain uang, Pipi juga menyerahkan sebuah sepeda motor berwarna hijau. Sejatinya sepeda motor tersebut hanya diberikan seorang donatur tanpa menyebutkan secara detail apakah motor tersebut untuk Pipi pribadi atau untuk kepentingan pembangunan pesantren. Ibu menyerahkan ini kepada saya, tujuannya untuk apa? Dan beliau bilang, terserah Umi, yang penting saya hanya nazar saya kepingin memberikan sesuatu ini motor saya, dan beliau sendiri langsung dari Depok membawa motornya ke sini. Lalu saya bilang, kalau terserah saya bingung, harus jelas. Tapi dia tetap kekeh, itu terserah Umi, dan saya ikhlas, insya Allah itu akan saya serahkan untuk pesantren saja. Iya. Pagelaran Malam Puncak Anugerah Musik Indonesia ke-16 sudah diambang mata. Siapakah para musisi yang bakal berjaya akan dipilih tanggal 2 Juli mendatang. Sebagai Ketua Umum AMI Awards, Tantowi Yahya berharap Malam Puncak AMI Awards ke-16 nanti akan dihadiri seluruh nominator yang sudah terpilih. Jadi ini PR besar, tantangan bagi kami untuk memperbaiki AMI dari tahun ke tahun agar satu saat nanti AMI itu bisa menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Sehingga ketika kita umumkan AMI Award tanggal berapa, mereka akan sama-sama memblok tanggal itu, tidak menerima job, tidak kemana-mana, hadir seperti yang terjadi di Grammy Award, Oscar di Amerika sana. Pemirsa, sampai di sini dulu saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.